Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Timnas Indonesia sudah mempersiapkan diri menjelang FIFA Matchday, yaitu dua laga terakhir atau dua laga sisa di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia ronde kedua melawan Irak dan Filipina, dan tentu ada laga uji coba melawan Tanzania pada tanggal 2 Juni esok. Nah, Timnas Indonesia sudah mulai latihan pada tanggal 28 Mei dan sudah berkumpul beberapa pemain seperti Egy Maulana Fikri, ada Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmangun, Tom Hai, Nathan Cho, Sayuri bersaudara, dan pemain lainnya. Tetapi memang ada beberapa pemain juga yang belum bergabung karena masih membela klubnya, karena masih ada kompetisi yang belum selesai di klubnya masing-masing, yaitu ada Jai Ijes, ada Jori Ahmad, dan Justin Hamner. Nah, pada latihan perdana Timnas Indonesia, kita mendapat kabar bahwa ada beberapa pemain yang mengalami cedera, yaitu ada Yance Sayuri dan Nathan Cho. Nah, untuk Nathan Cho ini cedera yang dialami oleh Nathan Cho ini tidak serius, karena dia langsung mengatakan sendiri bahwa memang untuk cedera yang dialami dia yaitu adalah cedera ringan. Ia mengatakan bahwa tidak masalah mengenai cedera pada saat latihan perdana tersebut. Dia mengkonfirmasi langsung bahwa ini hanyalah sedikit masalah ringan atau cedera ringan yang menimpa Nathan Cho, dan tentu itu tidak membuat kita para pecinta sepak bola khawatir ya. Nah, namun untuk satu pemain lagi yaitu Yakob Sayuri ini mendapat cedera yang cukup serius, sehingga pada latihan kedua dia harus terpaksa dicoret oleh pelatih Sintayong, karena memang sesuai dari hasil MRI yang dilakukan oleh tim dokter dari tim nasional Indonesia, bahwa memang Yance Sayuri ini harus melakukan pemulihan cedera tersebut, atau dia harus melakukan rest ya, atau istirahat, karena memang sesuai dengan hasil MRI, Yance Sayuri ini tidak memungkinkan untuk bisa membela timnas di laga uji coba dan dua laga sisa kualifikasi Piala Dunia melawan Irak dan Filipina. Maka pada saat di latihan kedua pada tanggal 31 Mei Jumat kemarin, Sintayong menggelar latihan kedua bersama para pemain, dan tentu ini ada beberapa kejutan. Di antaranya adalah Sintayong memanggil 3 pemain baru. Yang pertama yaitu penjaga gawang Nadeo Argawinata. Tentu Nadeo Argawinata ini kita sudah tidak aneh lagi ya, karena memang sudah menjadi langganan timnas Indonesia dan sudah sering juga dipanggil oleh pelatih Sintayong, yang untuk menggenapi satu slot terakhir di posisi penjaga gawang, karena memang sebelumnya Sintayong memanggil 2 penjaga gawang dalam daftar 22 nama pemain timnas yang dipanggil pada saat pertama, karena sejatinya memang satu slot terakhir ini itu diperuntukkan untuk pemain naturalisasi kita ya, yaitu Martin Paes. Tetapi karena memang sidang dari pengadilan arbitrase olahraga internasional belum selesai, maka dari itu Martin Paes tidak memungkinkan untuk bisa bergabung dengan tim nasional Indonesia. Maka akhirnya Sintayong memanggil Nadeo Argawinata untuk menggenapi posisi 3 slot dari kiper tim nasional Indonesia saat ini. Lalu yang kedua yaitu dipanggilnya pemain Liga 1 yaitu Malik Rizaldi. Nah, pemain ini memang cukup mencuri perhatian di Liga 1 musim ini, yaitu dia adalah pemain asal dari klub Madura United yang berhasil membawa klubnya mencapai final dan berhasil membawa klubnya finish di runner up BRI Liga 1 musim ini. Nah, tentu ini juga membuktikan bahwa memang sebelumnya banyak sekali para pengamat sepak bola yang
menuding kepada pelatih Sintayong bahwa memang Sintayong ini sama sekali tidak memperhatikan liga domestik kita, Liga 1 atau Liga Indonesia. Bahkan para pengamat bilang bahwa Sintayong hanya berburu pemain keturunan di luar negeri. Tetapi buktinya ketika ada pemanggilan kepada Malik Rizaldi ini tentu mematahkan tudingan-tudingan tersebut ya, bahwa memang dengan dipanggilnya Malik Rizaldi ini tentu membuka mata bagi para pemain lokal, para pemain Liga 1, menjadi motivasi bahwa tentu pintu ke timnas Indonesia itu selalu tetap terbuka, karena memang pelatih Sintayong ini juga cukup fair ya, ketika ada pemain Liga 1 atau pemain lokal yang potensial untuk dipanggil ke tim nasional Indonesia, maka pasti pelatih Sintayong juga akan memanggil ya. Contohnya yaitu sekarang adalah Malik Rizaldi ini. Memang ini adalah sangat-sangat objektif ya, karena memang Malik Rizaldi ini penampilannya memang cukup sangat-sangat ciamik ya, karena dia membantu timnya atau klubnya Madura United ini berhasil lolos ke Championship Series dan berhasil melaju ke babak final. Tetapi Malik Rizaldi ini belum bisa bergabung pada latihan kedua kemarin karena dia masih membela klubnya Madura United di babak final leg kedua semalam melawan Persib Bandung, dan mungkin baru akan bergabung pada hari ini atau esok hari ya. Itu catatan penting bagi para pemain lokal bahwa setiap pemain yang punya potensial dan menunjukkan bahwa dia bermain baik di liga domestik tentu akan dipanggil oleh Sintayong. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga ini adalah kejutan juga, yaitu bergabungnya calon pemain naturalisasi Calvin Verdong di latihan kedua pada Jumat 31 Mei kemarin. Nah, tentu ini menjadi pertanyaan bahwa Calvin Verdong ini memang sama sekali belum menjadi warga negara Indonesia, tetapi sebuah kejutan bahwa Calvin Verdong bisa ikut langsung latihan bersama para skuad timnas Indonesia. Nah, tentu ini juga permintaan dari Sintayong kepada Erick Thohir bahwa Calvin Verdong walaupun belum diproses untuk menjadi warga negara Indonesia, dia diperbolehkan untuk mengikuti latihan supaya dia sudah mengenal para pemain, dia juga sudah mengenal para pelatih dan beserta jajarannya. Dia juga bisa mengerti apa yang diterapkan oleh kepelatihan dari Sintayong ini. Tentu ketika nanti dia sudah dinaturalisasi dan resmi menjadi warga negara Indonesia, tentu ini tidak menjadikan dia adaptasi yang cukup lama begitu. Makanya walaupun belum resmi menjadi warga negara Indonesia, Calvin Verdong ini langsung mengikuti latihan bersama timnas Indonesia. Nah, tentu ini menjadi kabar baik buat kita ya, karena ada memang tambahan pemain naturalisasi. Memang sebelumnya Indonesia ini ada tambahan naturalisasi, yaitu Calvin Verdong dan Jens Rappen yang direncanakan bisa tampil pada 2 laga sisa kualifikasi Piala Dunia ronde kedua melawan Irak dan Filipina. Tetapi pada saat ini memang Calvin Verdong ini belum diproses, walaupun berkas-berkas untuk proses naturalisasinya ini sudah sampai di DPR, tetapi DPR Komisi 3 dan Komisi 10 ini belum melaksanakan sidang terkait proses naturalisasi dari Calvin Verdong ini. Nah, dan menurut kabar bahwa proses naturalisasi dari Calvin Verdong ini akan dikebut, itu dimulai pada tanggal 2 Juni esok kalau tidak salah ya. Dimulai dari sidang, dilakukan oleh sidang oleh Komisi 10 dan Komisi 3, lalu setelah itu nanti akan keluar Kepres. Lalu setelah Kepres nanti Calvin Verdong ini akan disumpah di kantor wilayah Kemenkumham. Setelah
berhasil diambil sumpah, Calvin Verdong ini resmi menjadi warga negara Indonesia. Lalu setelah itu perpindahan federasi nanti akan dilakukan oleh federasi dari KNVB ke PSSI. Jadi mudah-mudahan Calvin Verdong ini walaupun tidak bisa bermain melawan Irak, tetapi diharapkan bisa bermain dengan Filipina karena memang proses naturalisasinya belum dilakukan. Jadi melawan Irak tidak bisa ikut bermain karena aturan dari FIFA H-7 squad list atau daftar susunan pemain ini harus segera dilaporkan ke FIFA untuk menjalani laga kualifikasi melawan Irak. Tetapi untuk laga melawan Filipina ini bisa nanti dimasukkan setelah proses naturalisasi dari Calvin Verdong ini selesai. Jadi ini tentu menambah kekuatan timnas Indonesia di laga melawan Irak maupun Filipina ya. Semoga kita doakan timnas Indonesia bisa meraih hasil positif dan tentunya bisa sapu bersih kemenangan di 2 laga sisa ini agar Indonesia bisa melaju mulus ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.